Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Ayo kita tetap semangat di hari pertama bulan Februari 2026. Bulan Februari adalah bulan kasih sayang. Mari siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita pergi beribadah untuk merayakan kemenangan bersama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi hari ini menjadi anggota satu tubuh, diambil dari Roma 12 ayat 3 sampai 8. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa orang percaya bukan sekedar kumpulan individu, tetapi satu tubuh di dalam Kristus. Setiap orang berbeda, memiliki fungsi dan karunia yang berbeda, namun semuanya penting dan saling membutuhkan. Paulus menasihati supaya jangan memikirkan diri lebih tinggi dari yang seharusnya, tetapi menilai diri dengan akal budi yang sehat sesuai iman yang Tuhan karuniakan. Artinya, hidup dalam tubuh Kristus tidak ada tempat untuk kesombongan. Karunia bukan untuk pamer, tetapi untuk melayani. Semua yang kita miliki berasal dari anugerah Allah. Seperti ilustrasi, bayangkan sebuah paduan suara. Sopran tidak bisa berkata, aku paling penting karena suaraku tinggi. Tenor, alto, dan bass pun sama pentingnya. Jika satu suara merasa paling hebat dan bernyanyi sendiri, harmoni akan rusak. Kerendahan hati menjaga keharmonisan tubuh Kristus. Di Roma 12 ayat 4 dan 5, sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Artinya, kita berbeda tetapi bersatu. Tidak semua mengerjakan hal yang sama. Perbedaan bukan ancaman,
melainkan kekayaan. Demikian juga gereja, setiap anggota dibutuhkan. Paulus menyebutkan berbagai karunia di Roma 12 ayat 6-8. Ada karunia nubuat, pelayanan, mengajar, menasehati, memberi, memimpin, dan menunjukkan kemurahan. Semua karunia itu harus dijalankan dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan dan sukacita. Maka betapa pentingnya jangan iri pada karunia orang lain. Jangan remehkan karunia sendiri. Pakailah karunia untuk membangun tubuh Kristus. Mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah saya sudah menggunakan karunia yang Tuhan berikan? Kemenangan adalah hasil kerja satu tubuh, bukan satu bintang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi ini bahwa Engkau telah memberi kami anggota tubuh Kristus dengan karunia-karunia rohani yang berbeda-beda setiap orang untuk saling melengkapi dan bersama-sama membangun tubuh Kristus. Berikan kami kerendahan hati dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini dan kami siap menjadi saluran berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.